Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Di bawah kekuasaan aturan ini, lonceng emas dan tungku kuno sama rentannya dengan kulit telur dan semuanya roboh. Pada saat yang sama, sosok-sosok di langit semuanya berubah menjadi garis darah dan melesat ke belakang. Sialan, sungguh kekuatan aturan yang kuat. Lindsay menyemburkan seteguk besar darah dan dia segera duduk bersila di udara dengan darah terus-menerus tumpah dari sudut mulutnya yang menunjukkan dia mengalami luka dalam yang dideritanya sangat serius. Bahkan Han Lin Chuan juga terluka parah. Semua sosok itu duduk bersila di udara untuk memulihkan diri. Faktanya, sekarang adalah kesempatan bagus untuk mengambil tindakan, karena mereka semua mengalami luka serius. Jika Xiaoyan menyerang secara diam-diam saat ini, dan Xiaoyan dapat membunuh setidaknya setengah dari mereka. Namun di mata Xiaoyan tidak ada gunanya membunuh mereka. Lagi pula, Xiaoyan juga bisa menggunakan kedua tim ini untuk berurusan dengan Raja Kupu-Kupu Sunyu. Karena meskipun kupu-kupu bernyanyi sunyu ini takut pada api, namun tidak seperti yang dikatakan Feng Xinjiang. Sejak awal dia tidak bisa sepenuhnya dekat, jadi bahkan api pun tidak bisa menjangkaunya. Xiaoyan bahkan tidak tahu apakah teratai api murka Buddha 3 warna sebelumnya telah menyebabkan kerusakan padanya. Karena hal itulah yang menyebabkan Raja Kupu-Kupu pergi. Pada saat ini, Xiaoyan melihat tirai cahaya sederhana tempat Feng Xinjiang berada. Dan ketiganya juga bersembunyi dalam kegelapan. Secara logika, jika mereka tidak bersembunyi, mereka akan segera ketahuan. Sekarang, Lindsay berdiri pertama di langit dan berubah menjadi pelangi panjang bersama anak buahnya. Jelas akan mengejar Raja Kupu-Kupu. Meskipun Han Lin Chuan belum pulih dari lukanya, ketika dia melihat Lindsay pergi lebih dulu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera bangkit untuk mengejarnya. Lagi pula, bintang ini sangat besar, jadi akan sangat merepotkan untuk mencarinya. Dan jika mereka tidak menyiapkan susunan terlebih dahulu dan dengan cepat mengunci Raja Kupu-Kupu seperti yang dikatakan Feng Xinjiang, cukup waktu yang akan memungkinkan Raja Kupu-Kupu pulih. Karena tidak ada cara bagi Raja Kupu-Kupu untuk mengkonsumsinya dalam jumlah banyak dalam lompatannya yang cepat. Menurut Feng Xinjiang, Raja Kupu-Kupu akan memasuki masa tidak aktif setelah 3 kali setelah menggunakan kekuatannya. Tapi Xiaoyan tidak tahu apakah berita yang dia sampaikan itu benar atau salah. Setelah sekelompok orang itu pergi, Xiaoyan tidak langsung pergi, melainkan menunggu Feng Xinjiang yang juga berhati-hati. Setelah beberapa lama, dia mencondongkan tubuh dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Kemudian dia pergi setelah memastikan bahwa tidak ada yang bahaya. Aneh sekali, kemana perginya orang itu? Karena kecil kemungkinannya dia akan pergi. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat dan akan berkomplot melawan kita. Feng Xinjiang bergumam dengan suara rendah. Meskipun suaranya sudah sangat rendah, bahkan jika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memblokirnya sebanyak mungkin, kekuatan jiwa Xiaoyan jelas lebih kuat, sehingga Xiaoyan bahkan bisa mendengar gumaman pelannya. Mereka sangat berhati-hati. Xiaoyan tersenyum dan Feng Xinjiang serta kedua gadis itu telah pergi. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan Goyan dari jubah lengan bajunya. Bahkan Goyan langsung memutar matanya tanpa menunggu Xiaoyan perlu mengatakan apapun lagi. Dan dia hanya melihat sekeliling. Seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, Feng Xinjiang tidak bisa merasakan kehadirannya. Namun dia meninggalkan batasan, dan batasan formasi ini tertinggal di strip kiok yang dia berikan. Jika dia meninggalkan tempat ini, Feng Xinjiang pasti mengetahuinya. Namun Goyan tidak melanggar pembatasannya, tetapi menyelimutinya dengan pembatasan baru. Bagaimanapun Feng Xinjiang adalah orang yang sangat licik dan dia cukup pandai dalam menahan diri. Untuk menghadapi Raja Kupu-Kupu, dia menyebarkan berita kemana-mana dan kemudian menarik semua orang dan ingin membuat semua orang terlibat dalam pertarungan yang kacau. Bahkan dia masih menghalanginya.
Menarik sekali. Entah bagaimana dia akan berakhir pada akhirnya. Mungkin kita bisa melihat kekuatan sebenarnya dari orang ini. Dengan mengamati Xiaoyan, dia menyadari bahwa orang ini tidak sederhana dan bahkan punya rencana cadangan. Orang-orang ini sangat licik dan mereka semua menggunakan kekuatan orang lain untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Setelah Goyan menghalangi batasannya, Xiaoyan baru saja keluar dari kepompong yang sederhana dan dengan formasi yang sudah diatur sebelumnya. Jadi dia tahu di mana Raja Kupu-Kupu berada saat ini. Namun Feng Xinchang seharusnya sudah mengatur formasi yang juga dapat mengunci posisi Raja Kupu-Kupu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia menginjak kilatan cahaya guntur dan mencapai lokasi Raja Kupu-Kupu saat ini secepat mungkin. Karena dia harus tiba lebih dulu sebelum Feng Xinchang dan kelompoknya tiba. Oleh karena itu, Xiaoyan dan yang lainnya bergerak dengan kecepatan penuh. Meskipun Raja Kupu-Kupu hanya akan tinggal di bintang ini dan sepertinya tidak akan pergi. Tapi posisi pergerakannya kali ini juga berlawanan arah. Setelah mencapai jarak terjauh, Xiaoyan mampu mencapai sisi lain bintang dengan kecepatan kilat. Dalam hampir puluhan tarikan nafas, meskipun Feng Xinchang memiliki rencana yang matang, namun dalam hal kecepatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Jadi, dia sekali lagi tiba di lokasi Raja Kupu-Kupu lebih cepat dari jadwal. Segera Xiaoyan dengan hati-hati memilih lokasi tersembunyi. Dengan bantuan Liontin Qiao, nafas diblokir sepenuhnya, dan hanya mereka yang cukup kuat yang dapat mendeteksinya. Meskipun orang-orang kuat ini sekarang muncul di bintang ini, tapi Xiaoyan tidak menganggapnya serius. Lagi pula dia merasa bahwa Raja Kupu-Kupu Su Nyuming ini tidak sesederhana yang dikatakan Feng Xinchang. Dan orang-orang ini ingin mendapat bagian dari kuenya. Jadi Xiaoyan membiarkan mereka menjelajahi kedalamannya. Karena bagi Xiaoyan, dia tidak akan memiliki kerugian. Pada saat ini, Xiaoyan menggunakan metode seperti sebelumnya, dan guntur surgawi penghancur kekosongan terus memborbadir. Setelah menunggu setengah batang dupa, tidak ada yang datang, jadi Xiaoyan harus membiarkan mereka mengetahuinya secepat mungkin. Benar saja, di bintang terpencil ini, fluktuasi yang dipancarkan oleh guntur Xiaoyan terlalu mencolok. Jadi Lin Xe dan Han Lin Chuan bergegas ke sana dengan pasukan mereka sendiri. Sungguh guntur yang aneh. Lin Xe tampak curiga setelah tiba, tapi Han Lin Chuan sepertinya tidak terlalu memikirkannya, dan dia langsung mengunci posisi Raja Kupu-Kupu. Mereka kemudian menggunakan kekuatan mereka sendiri lagi. Namun, mereka sepertinya tidak mampu melukai Raja Kupu-Kupu secara serius, dan mereka sepertinya hanya menstimulasinya. Pada saat ini suara angin bertiup lagi dari langit dan beberapa pelangi panjang menghilang dari kejauhan. Xiaoyan mendongak dan melihat bahwa aura yang dikeluarkan darinya sebenarnya adalah orang kuat yang berada di keabadian dewa tingkat ketiga. Jika tidak menghitung mereka dan Feng Xinchang, sudah ada 3 tim yang telah tiba. Jika Xiaoyan dan Feng Xinchang termasuk dari mereka yang bersembunyi di kegelapan, sebanyak 5 tim orang muncul di sini. Sepertinya mereka datang di saat yang tepat. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk mengatasi kupu-kupu ini. Hanya dengan menggabungkan kekuatan kita dapat mempunyai peluang. Tim lain yang datang adalah pria berotot setinggi 9 kaki, dengan alis tebal dan mata lurus. Kemudian dia berbicara dengan suara yang dalam kepada Han Lin Chuan dan Lin Xe. Hei, mengapa para saudara laki-laki tidak menyuruh saya datang? Saya tidak bisa mengontrol terlalu banyak dalam hal ini. Saya Lin Chen. Saya sama sekali tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin bekerja sama agar berhasil membunuh makhluk luar angkasa berbahaya ini. Lalu, bagaimana kalau kita semua berbagi kristal ruang dan waktu secara setara? Lin Chen membuka tangannya dan memandang mereka berdua dengan mata ramah. Namun yang terakhir tampak suram. Sebelumnya, keduanya berencana memonopoli kristal ruang dan waktu. Sekarang setelah tim ketiga muncul, maka situasinya akan berbeda. Jika semua orang tidak berkompromi, pasti akan terjadi pertempuran berdarah setelah membunuh Raja Kupu-Kupu.
Sepertinya kita semua memiliki kekuatan yang sama, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Akan lebih baik jika membagi kristal ruang dan waktu secara merata setelah menyelesaikan Raja Kupu-Kupu. Mendengar itu, Han Lin Chuan dan Lin Se saling memandang. Bagaimanapun Raja Kupu-Kupu ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika mereka bergabung sekarang, itu memang merupakan pilihan terbaik. Pada saat ini, Xiaoyan memandang ketiga tim terutama pemimpinnya, termasuk dia, yang semuanya memiliki karakteristik yang sama. Artinya, keabadian dewa tingkat ketiga sangat kuat. Dilihat dari ranahnya saja, tidak banyak perbedaan. Jadi ini bukan kebetulan, dan ini pasti sudah direncanakan oleh Feng Xinchang dengan sangat baik. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.